Kemudian, 1 minggu setelah makan malam itu, di depan gerbang mansion keluarga Ryan yang terlihat mewah, ada sebuah kereta kuda telah siap, dan siluet beberapa orang dari keluarga Ryan berdiri di depan mansion. Hari ini, Lucas dan Julia akhirnya akan berangkat, meninggalkan rumah nyaman mereka dan pergi menuju ke Akademi Sihir Aran. Istri pertama Holt Ryan, ibunya Lucas dan Julia, dengan wajah khawatir berkata, "Lucas, Julia, jaga diri kalian baik-baik. Begitu sudah menetap di sana, ibu akan menjenguk dan membawakan puding favoritmu. Iya, ini. Dan jangan lupa koin keberuntungan yang diberikan ayah untukmu. Ayah kalian mendapat koin ini sekitar 10.000 tahun lalu. Itu adalah saat dia berhasil mengalahkan monster sihir dari dinasti Marshall Fortune." Scene kemudian membawa kita kembali ke ingatan masa lalu dari Lucas. Terlihat Holt Ryan sedang menunjukkan koin kepada Lucas dan Julia di ruangannya. Holt menjelaskan bahwa di bagian depan koin ini adalah kaisar pertama, Mars, dan di bagian belakangnya adalah senjata yang pernah Mars gunakan. Lucas kecil hanya bisa tersenyum kaku mendengar informasi dari ayahnya. Namun di dalam hatinya, dia dengan tidak percaya berpikir, "Mars, katamu? Wajah itu kan roh yang berotot tadi." Scene kembali ke masa kini. Waktu keberangkatan Lucas dan Julia menuju Akademi Sihir Aran, Holt yang berdiri berdampingan dengan istrinya berpesan kepada Lucas dan Julia, "Simpan koin itu sebagai jimat keberuntungan, dan jangan pernah membiarkan koin itu jauh-jauh dari kalian." Lucas dan Julia dengan senang menerima nasihat itu, berterima kasih dan berkata, "Baik ayah, kami berangkat." Dalam hatinya, Lucas berpikir, "Betapa beruntungnya aku mendapat berkah keluarga yang baik, baik di kehidupanku yang lama maupun di kehidupan yang sekarang." Beberapa jam kemudian, kereta kuda Lucas dan Julia telah mencapai daerah hutan. Langit menunjukkan sudah tiba sore hari. Sang pelayan yang belum diketahui namanya menyapa Lucas dan menyarankan agar rombongan membuat tenda dan beristirahat di lapangan yang ada di depan sana. Tidak lama setelah itu, terlihat bulan purnama menggantung, sinarnya menerangi hutan lebat. Asap mengepul dari api unggun mereka menuju cakrawala. Sang pelayan yang sedang membakar ubi membuka obrolan dengan mengatakan, "Kalau kita berangkat subuh sekali, seharusnya kita sudah bisa tiba di kota Daku pada malam hari." Kota Daku itu adalah kota tempat Akademi Sihir Aran berada. Mendengar kabar dari sang pelayan, tampaknya Julia yang paling antusias akan sampai dengan begitu cepat. Julia lalu berkata, Hei, Pak Fordon, ada sesuatu yang menarik gak di kota Daku?" Mulai dari sini, kita akan menyebut sang pelayan tua dengan namanya, Fordon. Fordon lalu menjawab, "Tentu saja, Nona. Kota Daku itu terkenal sekali dengan turnamen dodgeball sihir musim semi tahunannya." Julia yang tampak senang tanpa sadar melemparkan beberapa bola sihir ke arah Lucas. Selanjutnya, Fordon melanjutkan, "Dan kota itu terkenal juga sebagai kota makanan." Dan yang lebih seru, belum sempat Fordon melanjutkan ceritanya, Julia sudah membayangkan makanan sampai meneteskan air liur. Lucas di sampingnya lalu memberitahu, "Julia, air liurmu menetes tuh." Tapi, tepat saat itu, Lucas tampaknya merasakan sesuatu dari kejauhan. Dalam hatinya, Lucas memperkirakan, ada 12 kuda dan 13 orang, jaraknya 2 kilometer lagi, dan mereka mendekat dengan kecepatan tinggi. Lucas lalu bertanya pada Fordon, "Pak Fordon, aku pikir di sekitar sini banyak bandit ya?" Fordon lalu menjawab, "Ada, tapi kemungkinan untuk ketemu mereka itu kecil sekali." Mendengar jawaban Fordon, Lucas lalu berasumsi, teknik chaos forging itu nggak cuma kasih aku pertahanan dan pemulihan yang kuat, tapi juga membuat inderaku lebih tajam. Aku tidak mungkin salah dengar. Kita hanya berlima dan salah satunya masih anak kecil. Kita harus berhati-hati. Lucas seketika bangkit berdiri dan memberitahu semua orang di sana. Ada sekelompok orang misterius yang datang ke sini dengan kecepatan tinggi. Ayo kita siap-siap. Begitu kira-kira ajakan Lucas. Tapi respon dari Fordon hanya menatap kaget, Julia kebingungan, dan pengawal di belakang tidak menghiraukan notif dari Lucas. Pengawal di belakangnya malah berkata, "Suara burung aja nggak kedengeran. Tuan muda ngomongin apa sih?" Tapi Fordon, dia bergerak sigap mengambil pedangnya dan membentak para pengawal.
kalian tidak dengar beliau, siapkan senjata kalian sekarang juga. Para pengawal di belakangnya yang masih duduk menjawab dengan gugup. Baik. Dalam pikirannya, Fordon berpikir, aku tidak tahu dia dapat informasi dari mana, tapi mending kita hati-hati saja daripada menyesal. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, terlihat sekelompok orang berkuda datang dengan kecepatan tinggi. Para pengawal yang tadi menyepelekan firasat Lukas, kini hanya bisa berdiri kaku tidak percaya, kaget dengan kenyataan. Ternyata apa yang dikatakan tuan muda mereka, Lukas, benar saja terjadi. Tak lama kemudian, rombongan berkuda itu akhirnya terlihat jelas. Jumlah mereka banyak, wajah-wajah kasar, dan senjata yang tidak disembunyikan sedikitpun. Pemimpin bandit, orang di atas kuda, si bos bandit berteriak dengan lantang. "Lihat, siapa yang kita temukan?" Anak buahnya lalu menjawab, "Bos benar, banyak banget bangsawan di mana-mana menjelang ujian masuk akademi." Pandangan mereka lalu tertuju pada Julia. Dia melanjutkan, "Oh, gadis kecil itu kelihatannya bakal laku mahal." Ia lalu melirik ke arah Lukas. "Dan bocah di sebelahnya, dengan penampilan begitu, pasti bakal disukai klien kita." Begitu kata-kata itu keluar, Fordon sigap berdiri, melangkah maju di depan Lukas dan Julia, mengeluarkan pedangnya, dan memperingatkan, "Kalian tahu tidak apa akibatnya jika mencari masalah dengan bangsawan?" Bos bandit dengan nada meremehkan lalu menjawab, "Siapa yang peduli dengan bangsawan? Bunuh semuanya, kecuali 2 anak itu." Seketika, tanpa aba-aba, gerombolan bandit itu menyerbu dengan kecepatan tinggi. Terdengar seseorang berteriak, "Pak Fordon, aku bantu ya!" Bos bandit yang percaya diri lalu mengeluarkan pedangnya dan menyerang. Tring! Suara benturan pedang terdengar nyaring. Pedang salah satu bandit mengenai senjata salah satu pengawal dan terlempar jauh ke belakangnya. Senjata si pengawal hampir saja menusuk bola mata si bos bandit. Bos bandit tercengang kaget dengan kejadian itu. Di sisi lain, Fordon bergerak cepat dan berhasil memenggal beberapa kepala dari bandit yang mendekat. Dengan tekad kuat dan tatapan tajam, Fordon lalu berkata, "Nona Julia, serahkan yang ini padaku." Lalu terdengar bandit yang ditebas Fordon berteriak, "Wah!" Sambil terus menebas beberapa bandit di depannya, Fordon berkata pada Lukas, "Tuan muda Lukas, bawa Nona Julia dan kabur." Lukas yang belum sempat menjawab permintaan dari Fordon, melirik ke arah samping dan terperanjak kaget saat melihat kedua pengawalnya terbakar terlahap api. Api itu ternyata adalah sihir yang dilemparkan bos bandit. Fordon yang kaget melirik ke arah bandit dan berkata, "Apa? Ada penyihir di antara para bandit?" Sepertinya umur bukan halangan untuk Fordon. Dia segera menoleh ke arah Lukas dan Julia, lalu berteriak menyuruh mereka berdua agar segera masuk ke dalam hutan. Namun sayang, sungguh sayang, belum sempat menyelesaikan ucapannya, Fordon lengah dan akhirnya ditebas oleh salah satu bandit. Cairan merah menyembur keluar dari bekas tebasan itu. Darah segar mengalir juga dari mulutnya. Lukas dan Julia yang belum jauh pergi berteriak memanggil nama Pak Fordon. "Pak Fordon!" Di tengah kepungan para bandit, pondasi kuda Fordon mulai goyah dan dia sedikit terhuyung-huyung ke belakang. Bos bandit dengan ekspresi gelap lalu berkata, "Berani-beraninya kau membunuh anak buahku, kau juga akan kubakar sampai gosong." Fordon dalam erangannya membalas dengan tenang, "Aku akan melindungi tuan muda dan nona muda dengan nyawaku." Dari balik semak, Lukas mengerang dan dalam pikirannya, ahli bela diri level 2 seperti Pak Fordon gak ada harapan untuk menang melawan penyihir. Aku sebenarnya ingin sekali merahasiakan kekuatanku. Tapi, Pak Fordon, dia itu orang paling baik ke aku selain orang tuaku. Pak Fordon sudah seperti keluargaku sendiri. Aku gak bisa cuma berdiri diam melihat keluargaku dibunuh. Setelah menguatkan tekadnya, Lukas lalu mengambil kuda-kuda dan menyuruh Julia untuk tetap bersembunyi, sedangkan dia sendiri akan pergi membantu Pak Fordon. Dengan khawatir, Julia menjawab, "Baik kakak, hati-hati." Di tengah pertempuran,
terlihat senjata berserakan, tubuh bergelimpangan jatuh, dan siluet dari Fordon yang masih berusaha bertahan. Salah satu bandit yang terkena tebasan Fordon hanya bisa berteriak merasakan dinginnya bilah pedang Fordon. Setelah tebasan itu, nampak Fordon mulai kelelahan dan dia hampir ambruk, namun masih bisa jongkok ditopang oleh pedang di tangannya. Dari belakangnya, seorang bandit melompat dan menghunuskan pedang ke arah punggung Fordon. Bandit itu berteriak, "Mati kau, orang tua brengsek!" Dengan tangan gemetar memegang pedang, Fordon membelalakkan matanya. Tapi, stretch, darah menyembur. Fordon melihat ke belakang dan terperangah kaget saat melihat tubuh bandit itu telah habis sebagian. Para bandit lainnya ikut kaget dan berteriak, "Apa?" Belum sempat merespon, mereka tiba-tiba dihantam oleh kerikil yang menghancurkan sebagian kepala dari para bandit itu. Para bandit yang tersisa terus-menerus dihantam oleh kerikil berkecepatan tinggi yang dari mana asalnya. Dari atas pohon, Lukas berkata, "Jurus serangan angin punyaku aja baru nyentuh level 4. Itu juga cuman dari menembak burung terbang dengan batu. Menghabisi bandit level 1 dengan batu kecil itu perkara mudah." Lukas mengatakan itu dengan wajah yang menyeramkan. Di bawah pohon, para bandit yang terkena tembakan batu dari Lukas hanya bisa memaki, sedangkan yang lainnya masih belum mengetahui siapa yang sebenarnya melakukan hal itu terhadap mereka. Bos bandit yang mengerang dan gemetar berkata, "Mereka semua mati dalam sekejap mata." Dia lalu mengangkat tongkat sihirnya tinggi-tinggi, mengaktifkan mantra dan berteriak, "Kakek tua, ikutlah denganku ke neraka." Sebuah bola api besar terlempar menuju Fordon. Fordon hanya bisa berdiri kaku dan bersiap mati. Dalam pikirannya, Fordon berpikir, "Aku bahkan sudah gak punya tenaga untuk menghindar. Tapi berkat siapapun yang membantu, Tuan Muda dan Nona pasti selamat." Dengan sisa nafasnya, Fordon lalu mengucapkan, "Syukurlah." Tapi tampaknya Lukas benar-benar tidak bisa diam. Dia melompat dari pohon tempatnya bersembunyi. Dengan tangan yang terbungkus aura, Lukas siap menahan bola api dan boom! Bola api besar itu hancur lebur, meninggalkan gelombang kejut yang mengejutkan Fordon. Fordon dengan tubuh bergetar semakin lemah dan tidak percaya, hampir meneteskan air mata, menatap dari belakang Lukas yang baru saja menapakkan kaki di tanah. "Tuan Muda," begitu kata Fordon. Dari jauh, Lukas berdiri, sedangkan bos bandit yang masih kaget karena sihir apinya dinetralkan oleh pukulan Lukas berkata, "Dia membatalkan jurus bola apiku, tapi aku masih bisa membalas dengan sihir ular api." Saat itu, ada siluet seseorang dengan mata bersinar emas bergerak ke arahnya dari samping. Ternyata itu Lukas. Dengan mata bercahaya emas, Lukas berkata, "Tamatlah riwayatmu." Lukas lalu mengeluarkan jurus pukulannya yang bernama Frantic Battle High Explosion Fist. Pukulan Lukas tepat mengenai dada bos bandit, dan seketika bos bandit itu terlempar jauh dari kudanya, meninggalkan bercak darah di udara bekas dari hantaman keras Lukas. Dari belakang, Fordon bertanya, "Itu tadi bagaimana caranya dia bisa?" Belum selesai dengan kalimatnya, Fordon melanjutkan ucapannya di dalam pikiran. Anak kecil membunuh penyihir level tinggi dalam sekejap, itu belum pernah terjadi. Lukas yang menyadari keraguan Fordon lalu berbalik dan berkata dengan riang, "Sebenarnya kayaknya aku punya bakat di ilmu bela diri." Fordon lalu mendekati Lukas dan merengek, Tuan Muda." Belum sempat mereka merayakan kemenangan atas para bandit, mereka merasakan bahaya datang dari belakang Fordon. Terlihat sesuatu itu entah apa, tidak jelas bentuknya. Sesuatu itu terlihat seperti ini. Kalian simpulkan sendiri apa ini sebenarnya. Monster? Iblis? Undead? Entahlah. Saya yang kurang pengalaman membaca manhwa gak bisa menebak ini makhluk apa. Hanya ada kumpulan daging dan setengah tengkorak manusia, lalu sesuatu yang bercahaya. Dan makhluk ini menutup chapter 3 dari manhwa Supreme Academy Genius. Gua Shadow, see you at next video. Good luck!